Fun fact-nya adalah Mas Yoyo ini pernah dalam tanda kutip dijebak Ahmad Dhani untuk masuk ke Dewa, tapi menolak. Itu membuktikan loyalitas Mas Yoyo. Katanya, aku nggak mau punya band selain Padi. Bener Mas? Saya bisa di mana-mana tapi nggak bisa kemana-mana. Oke, thank you Mas Indu. Aku pengen tahu banget di antara kakak-kakak berlima ini yang si paling padi banget nih siapa sih? Nah, kita mau game sebentar ya. Nanti silakan tanya-tanya. Sudah megang kan kartu petunjuknya, telunjuknya. Yang pertama, si paling ego. Si paling ego. 1, 2, 3. Paling ya. Masih paling ego. Oke. Tapi nih, harus ada disclaimer dulu nih. Jangan sampai albumnya nggak lanjut nih. Hanya gara-gara permainan ini ya. Menerima Dan mengakui. Tapi sudah nggak lanjut. Arek Surabaya itu gentle kok ya, mengakui biasanya ya. Terus si paling haru biru dan mellow. Ini melo juga loh. Mas Fadli atau Mas Rindra? Saling menunjuk. Oh, yang lebih banyak Mas Rindra. Oke, Mas Rindra. Terus yang ketiga, si paling emosian. Waduh. Apa boleh baut? Tidak terbantah. Masa? Iya. Mas Fadli itu kan pada terlihat sangat kalem. Ada kata-katanya Mas Ari yang. Mas Ari. Gimana? Fadli ini seperti bahkan lebih dari Jawa orang dari Jawa orang sendiri. Kalem, santun. sopan, pengertian juga. Tapi kalau lagi marah dia jadi huluk dia. Huluk. Apa ngomongnya? Huluk. Warnanya berubah jadi hijau. Enggak gini, kalau orang Jawa itu sumbunya kan pendek kan, gampang marah. Kalau Mas Fadli ini nggak ada sumbunya. Langsung kebakar. Iya ya Mas Fadli. Pengalaman yang membuat paling emosi itu apa sih? Masalah biasa sih, masalah respect, masalah keadilan, masalah hal-hal yang nggak benar aja. Nggak seneng aja lihat hal yang nggak benar. Kadang-kadang langsung respon. Si paling sabar? Si Dua paling ini, sabar. tunjuk-tunjukkan Oke, nih. dua itu. Dua ini. Si paling cerewet. Mas Miu. Oke. Karena ini lagi hiruk pikuk soal royalti. Siapa yang paling royal? Mas Piu juga kadang-kadang Mas Miu. royal. Oh. Piu royal. Tadi ya paling ego, paling cerewet, tapi royal. Royal juga. Dalam hal apa biasanya Mas Piu? Ya, Traktir. Royaltinya paling banyak ya? Karena pembuat lagu. 28 tahun perjalanan manggung, di panggung atau di momen panggung yang mana yang membuat Padi itu nggak pernah lupa atau yang paling bikin merinding? Berinding itu waktu kita main di Surabaya di Tambak Sari itu kayaknya penonton yang paling banyak lah. Selama kita manggung lah. Konser dengan Iwan Fals. Ya konser jadi dengan waktu itu tur dengan Iwan Fals. Mungkin salah satu konser yang paling penting juga adalah ketika pertama kali kita reborn ya. Ya. Itu Mengharu biru juga ya. itu satu momen yang akhirnya bisa membawa kita sampai saat ini ya. Karena kita waktu itu vakum kan cukup lama ya, 7 tahun, dan kembalinya pun penuh perjuangan juga gitu, dan akhirnya kami berhasil melewati itu. Kami bisa kembali lagi seperti awal mula kami bertemu, dan ditambah lagi sekarang ada satu personil ke-6 di Padi, yaitu Mas Albert, yang akhirnya juga bisa membuat kita sampai jadi sekarang seperti ini ya, kolaborasi berenam ini. Nah, sekarang di titik ini nih, apakah titik yang sudah diharapkan dan seperti yang diekspektasikan Padi, atau masih ingin sesuatu yang lain lagi yang belum tercapai? Iya, kalau apa yang udah kita dapatkan sekarang ini memang idealnya adalah semua mimpi-mimpi bisa terwujud semua. Tapi kan kita juga harus compromising ya, compromise dengan apa? Dengan perkembangan juga, dengan perkembangan zaman juga, tahun yang semakin lama kita juga harus mengharapkan
musik itu kan bukan hanya sekedar masalah sebuah hiburan aja, tapi kan juga berpengaruh dengan masalah geopolitik dan segala macamnya. Selama so far sekarang ini kita masih bisa menikmati dan kita masih bisa main di panggung dengan having fun, dengan senang-senang, terus kita bisa bikin album dengan, saya rasa sih udah cukup gitu. Kalau yang lain masih mimpi-mimpi yang lain harus begini, itu saya rasa sih adalah bagian yang kita kalau terwujud ya syukur, kalau enggak ya Bonus lah ya, bonus. iya bonus. Sekarang era AI gitu, saya nggak kebayang sih gimana teman-teman Padi tiba-tiba mendengar lagu vokalnya sama kayak Mas Fadli, tapi bukan Mas Fadli yang nyanyikan. Pernah iseng-iseng nyoba nggak Mas? More than words can say ya. Iya. 28 nggak sabar kita jadi pengen segera nonton konsernya. Tapi apa sih yang paling berbeda dan paling spesial dari konser 28 Padi nanti? Nah, ini pertanyaan yang baik dan pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Pier. Jadi konser ini memang dari segi tema memang sudah sesuai dengan konser angka 28 yang jadi tema dari konser ini. 28 adalah angka dari 28 tahun Padi dan 8 tahun Padi Reborn.